proses kelompok, disebut juga pendekatan sosiopsikologi, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Hasibuan atau Mojono mengungkapkan bahwa pendekatan kelompok agar memiliki suatu ikatan yang kuat memerlukan beberapa unsur antara lain sebagai berikut. Tujuan yang hendak dicapai. Setiap kelompok dalam kelas harus mengetahui tujuan dari dilakukannya suatu kegiatan kelompok. Dengan begitu, peserta didik akan lebih memahami dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Ketidaktahuan akan menimbulkan ketidakpedulian yang berakibat munculnya masalah manajemen kelas. Dalam hal ini, guru memiliki peran merumuskan dan mengomunikasikan kepada peserta didik tentang tujuan atau goal yang hendak dicapai. Aturan dapat berarti batasan perilaku yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota kelas baik guru maupun peserta didik. Dalam membuat peraturan, guru hendak bersikap demokratis. Aturan harus merupakan suatu kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Aturan yang dibuat secara bersama-sama biasanya akan lebih dipatuhi dibanding guru membuat kebijakan secara otoriter. Selain itu, dalam rangka menciptakan dan memelihara suasana kerja kelompok yang sehat, antara lain adalah mendorong dan mempererat partisipasi, mengusahakan kerjasama, mengurangi ketegangan dan memperjelas partisipasi serta penerapan sanksi. Guru dapat memberikan tanggung jawab pemimpin kepada peserta didik untuk memimpin kelompoknya, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Louis J. Johnson dan Mary A. Benny menggolongkan manajemen kelas melalui pendekatan proses kelompok menjadi dua jenis, yaitu pemudahan atau facilitation dan mempertahankan atau main essence. Pemudahan merupakan tingkah laku pengelolaan yang mengembangkan kemudahan atau perkembangan kondisi-kondisi positif di dalam kelas, sedangkan pertahanan merupakan tingkah laku pengelolaan untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi-kondisi efektif di dalam kelas. Yang pertama, pemudahan atau facilitation. Terdapat 4 kegiatan pemudahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas, yaitu sebagai berikut. Mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama kelas, mengembangkan aturan dan prosedur kerja, menerapkan cara-cara pemecahan masalah, menyesuaikan pola tingkah laku kelompok yang kurang diinginkan yang selama ini di dalam kelas kelompok. Yang kedua, mempertahankan atau main essence. Terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif dalam kelas. Yang pertama yaitu mempertahankan dan memperbaiki semangat. Yang kedua, mengatasi konflik. Yang ketiga, mengurangi masalah-masalah manajemen kelas. Kelebihan dari pendekatan proses kelompok, dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas sehingga akan terjadi kelompok yang produktif. Kekurangan dari pendekatan proses kelompok, apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya proses kelompok, maka siswa-siswa tidak dapat merasakan adanya rasa kebersamaan. Kekurangan dari pendekatan proses kelompok, apabila suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antara mereka. Masalah sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-temannya lainnya. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakar pada psikologi penyuluhan klinik dan oleh karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Hal-hal yang meliputi sosio-emosional yaitu tipe kepemimpinan, sikap guru, suara guru, pembinaan hubungan baik,
Kelebihan dari pendekatan sosio-emosional, siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta hubungan antar siswa-siswa dengan guru tercipta dengan baik, dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal, karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan sosio-emosional, ketidakmampuan seseorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Baiklah, saya akan menyimpulkan keterampilan mengelola kelas ini sangat penting dikuasai dan diterapkan oleh guru pada setiap kali melakukan proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran itu sendiri dapat berjalan efektif, efisien, serta diharapkan mampu dikuasai oleh siswa. Pendekatan dalam pengelolaan kelas juga harus dapat dikuasai oleh para guru.